Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita paham, kemudian dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan fokus pembelajaran yakni tentang AKM. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita kemarin sudah belajar apa itu AKM. AKM ataupun Asesmen Kompetensi Minimum ini nanti adalah ujian berstandar komputer. Jadi nanti kita ujian secara nasional menggunakan komputer yang telah disediakan oleh sekolahan. Yang mana nanti tanggal 2 September itu adalah waktunya kita untuk simulasi. Simulasi itu apa? Simulasi adalah praktek. Jadi secara garis besar kita nanti bagaimana caranya mengerjakan AKM di dalam komputer nanti akan dipelajari bersama di sekolahan yang nanti jadwalnya akan Bapak kirim di grup, oke? Soalnya komputer hanya tersedia 6 unit. Jadi nanti untuk setiap gelombangnya ada 6 anak. Nanti dibagi sekitar 5 gelombang. Nah, dalam mengerjakan soal AKM sudah kita tahu bersama nggih bahwasanya untuk bentuk soal-soal dalam AKM itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda berarti memilih dari pilihan A, B, C, D dipilih satu yang benar. Sedangkan untuk pilihan ganda kompleks berarti memilih pilihan jawaban yang lebih daripada satu. Nah, dilanjut. Kemudian ada lagi soal menjodohkan. Berarti kayak yang pernah kita praktekkan kemarin, ada bilik kiri dan bilik kanan. Diklik bilik kiri, kemudian digeser letakkan pada bilik kanan yang sesuai. Kemudian ada jawaban singkat, ada soal isian singkat. Jadi ada 1-2 buah kata untuk jawabannya. Sedangkan untuk soal uraian atau esai ini berarti lebih daripada 2 kata. Nah, hari ini kita belajar tentang literasi membaca. Dalam AKM kan ada 2, yaitu literasi membaca sama numerasi di matematika. Nah, hari ini kita belajar membaca di bahasa Indonesia. Ingat, setiap soal dalam membaca ini pasti ada soal yang diperuntukkan untuk lebih daripada satu soal. Perhatikan ini ada sebuah bacaan kemudian diperuntukkan untuk 1 sampai 4 soal. Nah, ini ada sebuah bacaan. Nah, sebelum membaca alangkah baiknya dibaca dulu soalnya. Nah, soal yang pertama, berdasarkan teks berjudul UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera, apakah informasi yang kamu dapatkan tentang UMKM berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih daripada satu. Ini berarti pilihan ganda kompleks. Karena pilihan gandanya itu berbentuk kotak di depan berarti lebih daripada satu. Nah, yang pertama, UMKM merupakan singkatan dari unit mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, UMKM dapat mewujudkan masyarakat sejahtera. Dan terakhir, UMKM mencakup semua usaha. Nah, setelah kita paham soalnya, kemudian baru kita baca bacaannya. Berarti kita mencari hal-hal yang tepat. Nah, 4 pernyataan tadi apakah ada di sini? Nah, coba kalian baca mulai dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 hingga masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Nah, jawaban yang benar setelah kalian baca ternyata ada 2, yaitu UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berarti yang B. Kemudian UMKM dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan C. Jawabannya yang benar ada 2, yaitu yang B dan
C. Loh, kenapa yang 1 dan 3 salah, yang 4 salah? Pernyataan 1 tidak benar karena UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, bukan unit tetapi usaha. Coba di sini dilihat. Nah, di sini adalah usaha. Usaha bukan unit. Nah, betul. Ini adalah usaha. Maka berarti pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat tidak benar karena UMKM tidak mencakup semua usaha besar. Nah, ini karena namanya adalah mikro, kecil, dan menengah, berarti yang besar tidak masuk dalam UMKM. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan teks berjudul UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera, berarti bacaan tadi, hubungkan dengan garis keterangan di jalur sebelah kiri dengan pernyataan di lajur sebelah kanan. Nah, ada lajur sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ciri usaha mikro. Kira-kira ciri-ciri usaha mikro itu apa? Berdasarkan bacaan, kita tahu bahwasanya untuk ciri usaha mikro adalah pilihan lajur nomor 3 dari atas yang sebelah kanan, yaitu jenis barang dapat berubah sewaktu-waktu dan administrasi keuangan belum ada. Yang selanjutnya, karyawan. Karyawan itu apa? Karyawan adalah orang yang bekerja, berarti yang tepat adalah lajur kanan nomor 4 dari atas, yaitu orang yang bekerja di suatu lembaga, misalnya kantor atau usaha dagang. Yang ketiga, sumber daya manusia itu apa? Sumber daya manusia berdasarkan bacaan adalah yang nomor 2 lajur kanan. Potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sedangkan ciri usaha kecil berarti yang terakhir yang belum mendapatkan pasangan, yaitu yang pertama. Jumlah karyawan tidak lebih dari 30 orang dan sudah ada akses ke perbankan. Nah, itu merupakan jawaban yang tepat. Untuk pilihan ganda ini, ingat untuk menarik adalah dari lajur kiri dulu baru ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Nanti tidak bisa. Diklik dulu titik yang sebelah kiri, kemudian digeser ke pilihan lajur kanan yang kiranya tepat. Kita akan praktek di simulasi pembelajaran pada hari tanggal 2 September nanti. Kemudian nomor 3. Berdasarkan teks berjudul UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera, berilah tanda centang untuk pernyataan benar atau salah. Nah, ini ada sebuah pernyataan, kemudian kalian suruh memilih apakah ini benar atau salah. Nah, berdasarkan bacaan yang telah kalian baca, yang pertama, UMKM dikelompokkan menjadi 3 jenis merupakan gagasan pokok paragraf kedua. Jawabannya benar. Di paragraf kedua ada gagasan pokok yaitu tentang UMKM dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ingat, gagasan pokok biasanya kalau tidak di depan berarti di akhir. Kalau tidak begitu berarti ada di depan, ada di akhir. Selanjutnya, yang kedua, usaha gerabah, sembako, kaki lima dan ayam potong merupakan gagasan pendukung paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga dilihat berarti jawabannya benar. Yang ketiga, usaha pulsa, token listrik, makanan, minuman, dan toko online adalah gagasan pokok paragraf keempat. Nah, ini salah. Kemudian yang selanjutnya, gagasan pokok paragraf terakhir, UMKM tidak berperan dalam pelayanan ekonomi masyarakat meskipun jenis usahanya tidak seperti usaha besar. Nah, itu betul. Untuk jawaban benar salah juga tidak boleh ada yang kosong, harus dijawab semuanya. Berarti tidak menutup kemungkinan dalam sebuah soal ada lebih dari 1 pernyataan. Nah, ini ada 4. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Nah, karakteristik bentuk usaha mikro. Karakteristik adalah sesuatu hal yang khas yang bisa ditemui di suatu hal tertentu. Misalnya, Mas Nata karakternya, cara bicaranya cepat,
kemudian kulitnya warnanya putih, kemudian badannya agak berisi. Nah, itu adalah karakteristik yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Karakteristik bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah berbeda-beda. Manakah karakteristik berikut yang membedakan usaha kecil dan menengah? Nah, ada 4 karakteristik dari A, B, C, dan D. Karena ini adalah pilihan ganda, berarti dipilih satu yang benar. Nah, yang paling benar adalah yang C. Tempat usaha kecil baru mulai tetap, sedangkan usaha menengah sudah tetap. Ini adalah jawaban yang benar daripada karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu adalah 4 soal berdasarkan satu buah bacaan saja. Nah, dari sini apakah ada yang tanyakan? Silakan nanti WA ke grup atau ke Bapak langsung bagaimana, apakah ada pertanyaan dari kalian atau tidak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Terdapat sebuah bacaan, ini untuk bacaan soal nomor 5 sampai 7. Kita baca dulu soal nomor 5. Nomor 5. Berdasarkan teks berjudul Satria si anak suku Duanu, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, kita baca dulu. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paragraf. Satria si anak suku Duanu. Satria adalah seorang anak dari suku Duanu, sebuah suku yang memiliki kehidupan di laut. Suku Duanu merupakan salah satu suku yang termasuk dalam komunitas adat terpencil biasa disingkat KAT di Provinsi Riau. Satria tinggal di desa Sungai Laut, sebuah desa yang berada di tengah laut. Jangankan mall, mobil saja tidak ada di desa itu. Bahkan dahulu nenek moyang mereka tinggal di rumah perahu yang terombang-ambing di atas perairan. Paragraf kedua. Di desa tempat tinggal Satria, anak-anak seusianya jarang yang bersekolah. Bukan karena mereka tidak ingin bersekolah, tetapi hampir semua guru menyerah dan lelah harus mengajar di desa Sungai Laut itu. Desa itu memang terpencil, letaknya di tengah laut. Untuk mencapai tempat itu, orang harus menaiki perahu bermotor berjam-jam lamanya dari ibu kota kabupaten. Apalagi jika air laut surut, perahu motor tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jika air laut surut, Satria dan teman-temannya membantu orang tua mereka mencari kerang. Akan tetapi, jika air laut pasang, mereka bermain sambil berlari-larian di atas jerambah yang sambung menyambung di sekeliling perkampungan. Jerambah adalah papan kayu yang biasa digunakan untuk alas. Siang itu, Pak Sudirman, kepala desa Sungai Laut, datang menghampiri Satria dan teman-temannya yang sedang bermain. Coba dengar anak-anak, mulai besok kalian bisa bersekolah lagi. Desa kita akan kedatangan 2 guru muda dari Indonesia mengajar, namanya Pak Irwan dan Bu Riana. Mereka akan tinggal di sini selama setahun untuk mendampingi kalian belajar. Pak Sudirman menyampaikan kabar tersebut dengan bersemangat. Anak-anak bersorak gembira. Sudah lama mereka merindukan sekolah. Satria yang berumur 11 tahun sudah 2 tahun tidak pernah lagi belajar bersama bapak atau ibu guru. Begitu pula dengan anak-anak yang lainnya. Indonesia memang mengirimkan pemuda terbaik yang dengan sukarela ditempatkan ke berbagai pelosok Indonesia untuk mengajar. Selain mengajar, mereka juga memotivasi dan mendidik anak-anak seperti Satria. Mereka ingin semua anak bangsa dapat menikmati kemajuan yang ada dan mengukir berbagai prestasi. Satria dan teman-temannya berlari pulang untuk menemui orang tua mereka.
Kabar gembira ini harus segera mereka sampaikan. Mak, Bapak, besok aku akan sekolah lagi, seru Satria riang. Dengan bersemangat, ia mengumpulkan buku-buku dan alat tulis yang pernah ia gunakan beberapa tahun lalu. Terlukis senyum yang mengembang di wajah Satria. Sumber dokumentasi penerbit. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kira-kira di soal nomor 5, pernyataan yang benar atau salah itu yang mana? Pernyataan yang pertama, Satria adalah anak Dukuh Duanu. Benar atau salah? Benar. Suku Duanu berasal dari Provinsi Riau. Betul atau salah? Betul. Nah, kemudian Provinsi Riau termasuk dalam komunitas adat terpencil. Tidak. Yang terpencil tadi bukan provinsinya, tetapi adalah suku Duanunya. Berarti pernyataan ini salah. Yang keempat, guru muda yang datang ke desa Sungai Laut berasal dari Indonesia mengajar. Benar, yaitu 2 orang. Siapa tadi yang mengajar? Ayo, siapa? Nah, betul. Ada seorang bapak guru yang bernama siapa kata Pak Sudirman tadi? Nah, betul ya, Pak Irawan dan Bu Riana. Itu adalah soal nomor 5. Sedangkan soal nomor 6 apa? Nomor 6. Sudah bertahun-tahun Satria dan teman-teman tidak mengecap pendidikan di sekolah. Setelah Pak Sudirman memberi kabar berita, apa yang akan dilakukan oleh Satria? Tadi setelah Satria mengetahui kabarnya apa? Yaitu memberitahukan ke orang tuanya. Nah, terus apa selanjutnya? Kemudian menyiapkan peralatan tulis. Lah, berarti kabar apa yang diberikan oleh Pak Sudirman tadi? Bahwasanya Satria akan bersekolah lagi bersama Pak Irwan dan Bu Riana. Selanjutnya, nomor 7. Masih sama pertanyaannya. Satria si anak suku Duanu. Nah, bagaimana perasaan tokoh-tokoh pada teks tersebut? Satria yang berjudul teks Satria si anak suku Duanu, berilah tanda centang. Berarti ini adalah pilihan ganda kompleks karena depannya kotak, berarti yang dipilih lebih daripada 1. Nah, selaku kepala desa, Pak Sudirman merasa senang desanya akan didatangi guru muda dari Indonesia mengajar. Betul ya, berarti ini dicentang. Yang kedua, kedatangan Pak Irwan dan Bu Riana mengembirakan hati anak-anak desa Sungai Laut. Betul nggih? Kemudian yang ketiga, Pak Irwan dan Bu Riana merasa terpaksa dikirim ke permukiman di tengah laut. Salah, karena seorang guru pastilah ikhlas dalam mengerjakan semua pekerjaannya. Terus Satria bingung karena harus bersekolah lagi, sementara dia harus membantu orang tua. Salah, karena Satria sangat senang bisa belajar kembali di sekolah. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini ada sebuah pamflet ataupun poster. Nah, kita baca dulu soalnya. Ingat, setiap ada bacaan pasti ada soal. Nah, dibaca soalnya dulu agar kita tahu apa yang akan kita cari. Nomor 8. Ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui program bekerja. Bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Berikut yang tidak termasuk bantuan dalam program bekerja adalah, nah, apa yang termasuk bukan program daripada program bekerja ini? Kita baca dulu di sini di pamfletnya. Bantuan bekerja bagi masyarakat desa. Bekerja, bedah kemiskinan rakyat sejahtera, menjalurkan bantuan pemerintah melalui kawasan rumah pangan lestari. Nah, bentuk bantuan ada 50 ayam, 3 kambing atau domba, 5 kelinci,
2-3 bibit mangga, manggis, durian, pepaya. Kemudian 2-3 bibit kopi atau kakao atau pala atau lada. Kemudian 10 biji cabai, bawang merah, alat dan mesin pertanian. Nah, untuk ayam sama kelinci ini akan diberikan kandang dan pakannya selama 6 bulan. Nah, potensi berarti kemungkinan yang akan terjadi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini ada posternya. Ini posternya, kemudian yang tadi adalah intisari daripada poster. Nah, pernyataannya. Yang tidak termasuk mana? 2-3 bibit kelapa? Salah. Karena di sini tidak ada kelapa. Yang ada hanya mangga, manggis, durian, pepaya, kopi, kakao, pala, dan lada. Nah, di pilihan pertama sudah kita ketahui bahwasanya yang salah ada di pilihan jawaban A. Nomor 9. Nah, artikel berjudul UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera. Kemudian cerpen berjudul Satria Si Anak Duanu dengan iklan bantuan bekerja bagi masyarakat desa diikuti oleh satu tema yang sama, yaitu masyarakat sejahtera. Apa perwujudan masyarakat sejahtera yang dapat terlihat dalam ketiga teks? Uraikan pendapatmu. Nah, di dalam 3 teks tadi itu kan ada satu garis besar yang sama konsepnya, yaitu tentang masyarakat yang sejahtera. Nah, ini ada soal uraian, berarti kalian nanti mengetik bacaan yang cukup panjang, yaitu lebih daripada 2 kata, biasanya 1 kalimat atau lebih. Nah, jawaban yang benar di sini bisa dilihat bahwasanya pada artikel UMKM mewujudkan masyarakat sejahtera tergambar bahwa UMKM sebagai usaha ekonomi produktif dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan dapat mendistribusikan hasil produksi dengan baik. Sedangkan pada cerpen Satria tadi, masyarakat sejahtera tergambar melalui pengalaman Satria sebagai anak dari komunitas anak terpencil yang tetap dapat menikmati pendidikan. Melalui pendidikan, ia memiliki kesempatan yang sama dengan anak lain di Indonesia untuk menikmati kemajuan dan mengukir prestasi. Pada teks iklan bantuan tadi tergambar bahwa potensi bantuan tadi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan bantuan tersebut diharapkan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Nah, itu jawaban yang benar. Peserta didik dapat menuliskan gambaran tentang masyarakat sejahtera berdasarkan 3 teks yang diberikan menggunakan bahasanya sendiri. Jawaban dapat mengandung kata-kata kunci, misalnya pertumbuhan ekonomi, menikmati pendidikan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat menjadi sejahtera. Jadi nanti untuk pengembangan ataupun kalimatnya bagaimana terserah. Yang penting bisa menggambarkan bahwasanya sejahtera itu bagaimana. Yang pertama dari UMKM tadi, sejahtera dapat dilihat ketika seseorang dapat pertumbuhan ekonominya lancar. Kemudian yang kedua, dapat dikatakan sejahtera jika semua anak bisa menikmati pendidikan. Kemudian yang teks terakhir yaitu tentang bantuan tadi dapat dilihat untuk masyarakat sejahtera dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan mereka. Nah, itu adalah jawaban dari soal uraian. Nah, yang nomor 10 ada soal pilihan ganda kompleks, yaitu benar atau salah. Nah, berdasarkan informasi pada ketiga teks tadi, berikut mana nyatakan benar atau salah. Nah, melalui UMKM masyarakat yang sejahtera dapat terwujud karena terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Nah, betul atau salah? Betul. Yang kedua, melalui Indonesia Mengajar, masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati pendidikan. Nah, betul. Selanjutnya, dengan bantuan yang diberikan pemerintah melalui program bekerja, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan. Betul. Ini adalah potensinya tadi ya.
Kemudian yang terakhir, ayam dan kambing yang diberikan pemerintah dalam program kerja adalah untuk dikonsumsi setiap hari, bukan untuk diternakkan. Salah. Nah, program tadi adalah untuk diternakkan agar dapat berkembang dan sejahtera. Nah, itu adalah soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, selanjutnya di halaman ini halaman berapa nih? Di halaman 54 silahkan dibuka. Kalian kerjakan mulai nomor 1 sampai nomor 10 sebagai sarana pembelajaran. Bagaimana kalian sudah paham atau betul terkait literasi membaca. Berarti dikerjakan mulai halaman 54 sampai halaman 57, yakni pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, jawabannya silakan dikirimkan hari ini. Bagaimana cara mengirimkannya? Bagi yang sudah punya buku silakan dikerjakan di bukunya. Bagi yang tidak punya silakan ditulis jawabannya saja. Oke, terima kasih. Hari ini cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, lebih rajin membaca nggih. Silakan dibaca terus buku AKM-nya. Untuk bulan ini kita fokus ke AKM dulu karena nanti kita akan simulasi tanggal 2 September dan di bulan Oktober nanti kita akan ujian AKM sebenarnya. Baik, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.